budaya bentering cahya nratas kuningin tirta gadhang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratandani sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah kipati peteng hanyulari jagat saisine ing gedaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, salam budaya. Oke bosku semua, kita jumpa lagi di Linduk Aji Jombang. Hari ini kita mulai ngonten lagi bos, karena ya kemarin-kemarin ini banyak kesibukan, jadi kita nggak bisa bikin konten lagi. Dan hari ini ada yang spesial ya, ada yang spesial bos. Kita bawa salah satu cewek cantik, yang jelas cewek ini punya satu keistimewaan, punya satu kelebihan. Jangan lupa like dan subscribe dulu bos. Ayo bos, yang baru gabung subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar apa? Agar Anda dapat notifikasi langsung dari video-video kami yang terbaru ya. Istimewa bos, karena hari ini saya lagi mau ngonten langsung dengan salah seorang cewek, dimana cewek ini punya keistimewaan, yaitu dia dilahirkan bukan seperti cewek-cewek biasa ya. Yang jelas ada keistimewaan ya. Nanti saya mau flashback salah satu pusaka saya, dimana pusaka ini sudah lama dan ini baru saya keluarkan, karena ya ini masih di bulan Suro apa tidak saya nggak paham ya. Ini saya keluarkan bos, yang istimewa. Dan kalau kepingin tahu siapa cewek tersebut, nah ini bos, ada di kanan saya. Cantik sekali bos mbaknya. Mbak siapa mbak? Aku belum kenalan ya. Mbak siapa? Lita Irma. Oh Mbak Lita, Mbak Lita aja ya? Iya, Lita aja. Mbak Lita apa Mbak Irma? Lita. Oh Mbak Lita, ini bos. Cantik bos, karena cewek. Lek cowok pasti ganteng. Kecuali kameramen ini bos. Oke Mbak Lita, kesibukannya apa Mbak? Saya seorang perias. Ya. Perias wedding. Perias wedding. Perias, iya. Umur berapa Mbak Jamin? 32. 32. Sudah bersuami. Sudah menikah? Sudah. Nggak usah bahas. Oh iya. Maaf saudara ya. Terus Mbak, anaknya berapa? Dua. Anaknya 2. Mbak Lita selama ini selain wedding apa aja? Saya juga pernah mengelola kedai makan. Kedai makan ya. Terus catering. Oh. Terus? Pesanan nasi kotak seperti itu. Terus kue-kue. Wah ini pinter cari uang ini kayaknya. Iya. Ini perlu di iya, perlu dikasih pencairan. Barangkali nanti ada pemirsa yang mau ngasih Mbak job ya. Kan lumayan Mbak ya, bisa. Apa mau kerjasama, tapi syaratnya harus ke saya dulu kerjasamanya. Okay. Tak boleh ceri Mbak tenang. Terus Mbak, pernah pegang atau pernah mengenal keris enggak sebelumnya? Sebelumnya saya tidak pernah. Tidak pernah sama sekali ya? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah belas Mbak?
Sama sekali enggak. Nggak pernah tahu? Pernah pegang, tapi keris yang di wedding itu loh. Oh, kayak ya, dibuat mantan, itu kan. aksesoris. Aksesoris, ya. Aksesoris. Itu kan sama keris loh. Iya. Tapi beda ya? Beda. Ya, oke. Beda. Keris itu jadi ada keris aksesoris, ada Iya. Mbak. Terus ada keris baru. Keris baru itu namanya kamardikan. Kamardikan itu eranya dibuat baru setelah Indonesia merdeka. Ada juga yang kalau yang seperti yang mau kita flashback atau kita review hari ini keris sepuh. Keris sepuh itu era-eranya sudah masuk di era-era kerajaan zaman dulu. Zaman dulu. Iya, bukan keris sekarang, bukan keris yang baru. Jadi keris zaman dulu. Jadi sudah lama sekali gitu. Iya, jadi sudah ya lebih dari ratusan tahun. Bahkan ada kalau yang ini ya hampir 1000 lebih. 1000 tahun? 1000 tahun lebih. Kalau yang ini. Wah. Punya pengalaman Mbak tentang hal-hal yang di luar Di luar nalar. di luar nalar atau di luar akalnya manusia, pernah punya pengalaman nggak? Boleh nggak cerita? Iya boleh. Wah ini seru Cerita. ya. Cerita Mbak. Tak dengarkan. Saya itu diikuti atau dari lahir Ya. diikuti kayak leluhur Oh gitu ya. dari nenek. Katanya Ya. seperti itu. Kata siapa itu Mbak sih? Waktu itu kan pernah sakit-sakitan Oh, sakit-sakitan, ya, terus? terus dibawa ke orang pintar ke sana ke sini gitu. Jawabannya itu sama. Gimana Mbak jawabannya? Anak ibu ini diikuti leluhur dari nenek. Gitu ya. Katanya nenek itu kayak orang yang pintar gitu loh. Terus punya Cewek berarti Mbak yang cewek, ngikutin? Ya. cewek Terus? nenek. Terus ikut di saya. Jadi akhirnya saya peka terhadap hal-hal yang mistis, gaib, Oh, gitu ya? seperti itu. Apa Mbak? Jadi, kayak- Pernah ada pengalaman yang langsung secara langsung apa kontak dengan mereka atau? Pernah kontak juga pernah. Sering sih, sering. Kayak waktu ini contoh ya, Ya. ke sawah kan kayak apa sih namanya kalau orang desa itu ngirim apa sih namanya? Apa sih? Oh iya ngantar Oh, makanan, ngantar makanan, untuk ya. untuk Ya. orang tua seperti itu Ya. kan. Waktu itu siang. Terus setelah saya antar saya kembali di sawah pas jalan pulang kan. Ya. Terus ada kayak kakek-kakek gitu kan. Pakai topi apa? Tapi yang di sawah capil itu itu ya. bulat. Caping. Iya, caping. Ya, caping ya. Terus kok melototi saya, melotot diam terus kok aneh, Ya. nggak kenal juga kan. Ya. Terus? Bukan orang sini, siapa ya kan gitu. Terus semakin kok melotot terus aku lihat ke bawah, tak lihat balik kan gitu. Ternyata nggak ada kakinya. Loh gitu. Ya nggak ada kaki. Siang-siang itu Mbak. Siang-siang. Kayak Real, Mbak, ya? Real. Sering seperti itu. Terus kayak apa? Waktu ikuti perempuan cantik pulang seperti Oh, itu. gitu. Sering Ya? gitu. Terus ada sih banyak kayak kalau ini juga faktor mungkin gen atau keturunan Ya. juga bisa melihat itu. Kalau orang berapa lama akan meninggal atau apa orang itu mau meninggal gitu atau ya? apa itu saya tahu bisa Itu melihat berarti dari kalau menurut saya flashback ke depan. iya Ya, bukan ke belakang. Kalau ke belakang kan jauh. Ini kan orang mau meninggal. Jadi iya orang mau flashback meninggal. ke depan. Terus kayak Ya. diberi tanda biasa nih kalau di kampungku ada orang mau meninggal itu seminggu atau 3 hari itu biasanya aku sakit tapi Oh, gitu? sudah hafal tanda-tandanya sakitnya seperti apa terus kita telung dinongkas ono wong mati ki ngatur iya Gitu ya? 3 hari kemudian ada orang meninggal Istimewa Seperti ini. itu. Berarti nanti sampai bisa flashback ini berarti ya. semoga bisa Iya, ada Mbak saya punya teman tapi cowok ya. Jadi saya punya teman cowok itu bisa flashback. Flashbacknya itu lebih gila lagi, flashback ke depan loh ya. Jadi Kayak saya itu masa aslinya depan. nggak percaya ya. Aslinya saya nggak percaya. Berhubung yang ngomong ini bukan dia, jadi saya percaya. Yang ngomong itu yang hitungannya diikutin dia, nunut hidupnya itu sama orang ini tadi gitu loh. Dia di hidupnya itu dihidupi sama orang ini tadi. Tapi ngeri Mbak kalau lihat flashbacknya dia. Jadi dia itu ngeramal orang 60 meninggal. Tapi di bahasanya didodeng itu apa ya? Ditunjuk satu-satu. Jadi besok orang ini ngeri itu di Madura. Sampai sekarang masih hidup anaknya.
Tapi sulit, saya mau ketemu dia sulit. Sebenarnya saya juga butuh untuk apa? Untuk konten seperti kita ya, butuh. Bahwasanya orang-orang yang semacam itu memang ada. 60 Mbak, meninggal semua. Dulu pertama itu juga nggak tahu, Ya. aku juga nggak tahu kayak apa sih kok kan sakitnya itu beda kayak sakit pada umumnya. Bisa semalam itu nggak tidur sama sekali kayak panas seluruh Sampeannya badan. ya? Iya, terus saking panasnya aku nggak tidur di kasur atau apa Di ginian ya, di lantai ya. Terus aku kasih handuk tak Iya. basahi air. Supaya nggak panas maksudnya Iya, ya. aku tidur di atasnya saking panasnya. Saking panasnya. Pertama-tama gitu, terus setelah aku sakit 2 hari atau 3 hari atau meninggal gitu terus kan akhirnya kan kok aneh sih kan Sampai udah- sekarang, Mbak? sampai sekarang seperti itu Masih tetap. seperti itu jadi Terus sampai nyaman nggak dengan yang seperti itu? nggak nyaman aslinya juga Aslinya nggak nyaman nggak ya? nyaman tapi gimana gitu terus mungkin ini sudah Iya, mungkin itu sudah gimana ya? Suatu anugerah yang diberikan kepada Tuhan iya kepada sih, sampean. keistimewaan. Tapi juga ada sisi buruknya, buruknya. ya. Nggak apa-apa Mbak, diterima aja. Aduh, nggak enak sih aslinya karena sakit itu tadi Gitu ya? ya Mesti sakit Mbak ya? tergantung masing-masing orang. Kalau aku gini melihatnya, tergantung amal orang tersebut. Oh gitu ya? Tergantung sakaratul mautnya, beda-beda. Oh, Ada yang paling nggak enak apa Mbak waktu itu? itu kayak seluruh badan ini kayak mau putus, kayak persendian ini putus. Semua. Sampean yang merasakan? Saya yang merasakan itu sampai 2 hari atau 3 hari gitu. Tapi di kehidupan yang meninggalin tadi jahat nggak orang? Jahat. Jahat ya? Ternyata Terkenal? yang meninggal itu dari dulu jahat sekali dan laki-laki yang menikah berkali-kali menyakiti perempuan. Oh gitu? Terus dia itu juga kayak dukun gitu loh. Oh gitu. Kayak dukun, akhirnya Oh, muka-muka mati menikah aku. iya tergantung. Jadi sakaratul maut itu Aku bojoku jadi siji, beda-beda. Mbak. Bojoku jadi siji Semoga, saya. semoga. Semoga. Enak Mbak, semoga. Aduh. Iya Mbak, ya. Terus. Terus itu orangnya itu dukun kan, dukun yang Ya. hitam gitu loh. Ya, yang oh ilmu hitam. ilmu ya. hitam. Ya. Itu sakit banget itu. Aku tak ingat sampai sekarang rasa Ya. sakitnya, sakit. Jangan tegang loh Mbak. Biasa aja Mbak, relax aja. Karena itu tadi kan inget flashback kan. Oh, gitu ya? Iki ingatan. Tapi itu begitu sampean yang sakit itu Setelah Ada. meninggal apa? enggak ada rasanya kayak yang mau meninggal orang ini apa enggak gitu? Apa enggak ada? Biasanya pas aku lewat Heeh. atau di depan rumahnya itu ada bau tersendiri. Oh berarti yang mau meninggal dia gitu ya? Nggih. Ada Oh kayak ya, bau aneh ada Ya. yang pokoknya intinya gitu. ya. Makanya aku nggak pernah makan makanan orang meninggal. Oh Karena- gitu ya. Sampean karena Di 7 hari. pokoknya yang itu ya, yang dibikin bancaan gitu ya. Nggak pernah makan karena beda, aromanya beda-beda. Oh, Ada yang amis gitu. mantep rek. Aku kepingin ya, kepingin kayak Jangan, ngono tapi gak jangan. iso. Nggak enak, nggak nyaman. Masa gak enak Mbak? Tapi nggak pernah cerita, aku nggak pernah cerita orang seperti Oh ini berarti khusus di sebenarnya. video saya ini. Iya, cuma Ini keluarga, rezeki kita pemirsa. keluarga aja yang tahu. Kayak gitu orang ya? orang terdekat aja yang tahu, nggak pernah. Itu cerita untuk- sudah berapa lama Mbak? sudah kayak gitu? dari sebelum menikah. Sebelum menikah Ya ya? pokoknya aku pas waktu itu sakit parah, pernah sakit parah, terus itu dibawa kemana-mana itu jawabannya sama. Sama Aku ya? diikuti leluhur dari nenek moyang gitu. Tapi kalau flashback untuk diri sendiri pernah nggak? Flashback. Mau ada kejadian flashback ke depan maksudnya? Mau ada Insting kejadian, biasanya. ya mau Kayak- ada gini. Bukan yang langsung detail mau ada gini Ya. tapi kayak waktu mau kemana gitu tapi Ya. ojo budal ngoten kayak ada yang Ya, bilang oh, ojo budal gitu ya. ngoten. Jadi aku Jangan terus berangkat nggak- gitu iya, ya. jangan berangkat. Ya. Akhirnya nggak jadi berangkat. Kalau Mantap. aku tetap berangkat, biasanya tetap terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kalau gitu. flashback togel bisa nggak? Kita bercanda Mbak Boleh, ya. boleh. Ben, gak tegang saya, kayaknya tegang ya saya. Ini real loh pemirsa ya. Kita ngomongkan ini real tanpa rekayasa. Jadi ini baru ketemu, Mbaknya ini tadi baru ketemu, langsung saya ajak ngonten ya Mbak Iya. ya. Kebetulan dulu banyak Mbak. Dulu kalau yang sudah subscribe di saya pasti tahu. Dulu saya pernah
punya ya orang-orang yang istimewa, wanita-wanita yang istimewa ada lah. Tapi ya dulu Mbak, makanya saya kepingin lagi cari ya, kapan hari itu cari, memang cari orang-orang yang bisa indigo lah, katakanlah indigo, wanita-wanita indigo yang bisa flashback pusaka, biar enak gitu loh, biar nggak bosen nih bos. Kalau saya review sendiri bosen, penontonnya lihat wajah saya sudah bosen ya karena kegantengan saya Mbak. Aduh. Bercanda Mbak. Oke Mbak, ini hari ini saya kepingin tahu karena ini ya sifatnya kan jenengan punya kemampuan ya, punya pengalaman lah. Saya kepingin tahu ini di flashback aja. Ini kalau saya sih Mbak ya umurnya sudah ribuan tahun, pusaka ini sudah ribuan tahun. Saya cuma kepingin flashback ini dulu gimana sih, kok sampai terjadinya pusaka ini seperti apa. Jadi nanti terserah sampean, penglihatan sampean nanti apa, ya itu sampaikan aja secara realnya. Apapun. Apapun ya, apapun yang sampean lihat. Kita nggak pakai setting, nggak pakai gini-ginian. Males saya dunia setting. Yeah. tak buka Mbak ya, nanti sampean lihat ya. Ini Mbak, sambil pegang nggak apa-apa, sambil pegang tangan kanan aja. Sebentar. Ya, nggak apa-apa Mbak, lama juga nggak apa-apa, tenang aja. Keris ini Ya. dulunya dibuat seorang resi atau empu. Bentar, kenapa saya agak pusing? Santai Mbak, santai, relax aja Mbak. Apa? Ya mungkin ada Iya, ada gesekan, nggak apa-apa, tenang aja. Beliau terinspirasi dari orang yang sangat sakti. Sebentar. Orang tersebut suka bertapa, suka bersemedi, sampai nggak bisa meninggal orangnya. Oh gitu ya. Iya. Anu Mbak, agak berat kayaknya. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak, jangan diteruskan nanti kalau pingsan saya ya. Oke ya pemirsa ya, jadi aku tak jelasin Mbak ya, ini nanti ada hubungannya apa enggak dengan yang sampean lihat ya. Kalau yang jelas, ini pusaka ini saya simpen lama Mbak, saya simpen lama dan saya keluarkan hari ini. Memang jarang saya keluarkan lah. Ini kalau dapurnya atau namanya sendiri ini Pendito Semedi. Dapurnya Pendito Semedi ya, ada benernya kalau memang penglihatan sampean seperti itu, jadi ada benernya ya. Ini real tanpa ada gini-gini. Ini tadi Mbaknya sampai mau pingsan ya. Jadi sampai ini. Ya, ini era Kerajaan Jenggolo, Mbak. Nah, jadi Kerajaan Jenggolo itu sudah sangat lumayan lama ya, lumayan lama. Nah, kalau pamornya sendiri ini pamor beras kuta. Jadi keris yang seperti ini memang ada nilai spiritualnya dan juga yang jelas ada tuanya. Yang jelas kalau menurut orang-orang perkerisan, Pendito Semedi itu tuanya untuk ketentraman hati. Karena untuk mencapai sesuatu yang sangat di luar nalar manusia, maksudnya hubungan baik antara manusia dengan Tuhan. Orang dulu kan belum ada Islam. Iya. Nah, jadi yang sering dilakukan adalah bertapa atau bersemedi. Itu untuk menenteramkan hati nurani, juga kadang-kadang cari inspirasi, juga cari ilham ya, banyak hal di situ. Makanya kalau sampean ngomong gitu tadi 100% tepat. Benar. Nah, ini wujudnya kerisnya, Bos. Jadi Mbak dari tadi aku sampai
gemeter ya, nggak tahu ini kenapa. Sudah makan Mbak ya? Sudah makan. Nanti makan lagi ternyata. Nah, ini seperti ini Mbak. Jadi sebelumnya belum pernah sama sekali. Sama sekali belum pernah. Nanti belum pernah pegang, tapi keris aksesoris tadi untuk oh wedding. ya untuk wedding ya, ya. Yang biasanya. Tapi sudah nggak apa-apa ya? cowok. Sudah nggak apa-apa. Masih sedikit pusing. Masih sedikit sih, ya. pusing. Nanti nge-review lagi lah. Aduh. Jangan adu lah Mbak. Ya jadi seperti itu pemirsa. Jadi ada benernya kalau Mbaknya ini ngomong seperti itu ada benernya. Dan ini memang istimewa. Nah, kalau barang-barang yang istimewa ini pasti saya simpan, Mbak. Tapi kadang-kadang kalau harganya cocok ya saya jual. Ya. Sepertinya itu bagus untuk koleksi. Bagus ya, untuk koleksi ya? Iya. Bagus sekali. Bagus. Banyak, Mbak, koleksi kita banyak. Kebetulan banyak. Nanti kalau memang sampean nggak ada acara ya, ayo bikin konten lah biar apa? Biar penonton dan pemirsa ini tahu bahwasanya benda-benda yang seperti ini adalah peninggalan dari nenek moyang kita atau leluhur kita yang sangat luar biasa. Karena apa? Ini tidak bisa ditiru. Orang luar pun, orang asing tidak bisa bikin pusaka. Yang seperti ini tidak bisa. Apalagi teknologi yang sudah maju, nggak akan pernah bisa. Karena apa nggak bisa? Ya karena gini ya, pusaka ini kan tidak serta-merta dibikin atau dibuat begitu saja. Kalau empu zaman dulu, makanya kadang-kadang orang itu terlalu menggaib-gaibkan ya. Kalau orang dulu kan sebelum bikin pusaka ini pasti ada bunga, sesaji. Bukan untuk ngasih makan demit atau setan, bukan Pak. Jadi tujuannya sesaji ini ada makna sendiri. Dan juga kenapa seorang empu itu harus tirakat. Kalau mau bikin loh ya, kalau mau bikin pusaka. Dia tirakat, terus dia sampai nggak makan, nggak minum, nggak tidur kadang-kadang. Biar dia itu ada nilai ketuhanan. Di situ dia memang benar-benar meminta kepada Tuhan agar apa yang dibuat ini baik dan bagus dan juga mempunyai kalau bahasanya sekarang itu mempunyai tuah yang bisa bermanfaat untuk ketentraman manusia. Nah, jadi tidak serta-merta keris itu dibikin supaya manusia itu menjadi sombong atau enggak sebenarnya. Tapi untuk kebaikan manusia, lebih baik lagi. Jadi kalau orang itu kurang pede dengan pusaka ini, dia bisa jadi lebih pede. Nah, apalagi zaman dulu kan, ya mohon maaf, zaman dulu itu rampok banyak, begal banyak. Selain dia untuk ageman, untuk dipakai sikap, dia juga untuk alat melindungi diri. Melindungi diri seperti itu. Oke bosku, ini kayaknya Mbaknya masih agak gemetar-gemetar. Tapi nggak apa-apa kan Mbak ya? Nggak apa-apa. Nanti kita review lagi ya. Jadi untuk yang pertama, alhamdulillah ya, tebakannya atau flashbacknya Mbaknya ini ke belakang sangat tepat, sangat benar, dan mudah-mudahan nanti jauh ke depannya kita bisa bikin konten, dan juga saya kepinginnya didampingi oleh Mbaknya ini nanti live streaming juga ya Mbak ya, kalau nggak ada acara. Iya, kalau pas free nggak ada job. Ya pas free nggak ada job enak. Oke, pemirsa semuanya jangan lupa like dan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya. Kita akhiri dulu Mbak ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam Budaya. Thank you.